Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara ke-7 Kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Mutholib, Sarjana Pendidikan, Dai Penyiar Sholawat Wahidiyah Wilayah Provinsi Jawa Tengah dari Ciamis. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad. Ya Rabbana salli wa sallim daimah ala rasulil mustafa man qad sama wa alihi wa sahbihi wa kulli man azzamahu fi kulli halin wa zaman, la siyama fi syahri wa huwa yuladu fihi wa kulli mu'minin yuwahhidu lillahi billahi alladhi qad amila bilwahidiyati bifadli dhil ula. Ya Rabbana wal hadirin wal hadirat, Ya Rabbana wal muslimin wal muslimat, Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa'andur ilayya sayyidi binadrah mawsilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para ulama, utamanya kepada Majelis Tahkim dan Dewan Pimpinan Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat, Wilayah, Cabang, PSB Kecamatan dan imam-imam jamaah yang kami muliakan dan yang kami hormati, utamanya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Heru Suci Harnanto, anggota Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah dari Pasuruan, kepada Al-Mukarram para habaib, terutama Habib Adnan Al-Habsyi yang di tengah-tengah kita yang kami hormati pula, kepada Kiai Haji Slamet Ahmad Fadil, kepada TNI Polri, pejabat pemerintah yang dalam hal ini hadir dari Bupati Temanggung diwakili oleh beliau Bapak
Herman Santoso, para hadirin, hadirat, para muslimin, muslimat, para wahidiyina wal wahidiyat, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ananda protokol yang sangat bijaksana yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, mengenai uraian tahmid, salam ikraman wa ta'ziman kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para kekasih Allah, terutama aulia ittis'ah fi ardi Indonesia wal aulia illadzina kanu fi wilayati Temanggung wa ma hawaliha wa ghusya hadha zaman wa awanihi wa sairi aulia illahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ta'alana ya Allah wa ala majlisina majlis mujahadan ibisanah min barakatihim amin wa syafa'atihim wa karamatihim wa ulumihim hisyah wal ma'nawiyah wa amadana ya Allah bi amdatihim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, di majlis yang penuh berkah ini, melalui momen mujahadah nisfu sanah Provinsi Jawa Tengah yang ke-47 ini, mari kita terus semangat membara untuk tidak boleh berhenti mendoakan diri pribadi, keluarga, umat dan masyarakat, dan terutama berdoa untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangsa negara Indonesia ini salah satu penopang sehingga bisa bertegak, bisa jaya, bisa maju, bisa menjadi negara baldatun thayyibatun wa raghbun ghafur. Ini salah satunya harus didukung dengan pilar berdoa, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah di dalam waqidiyah yaitu dengan bermujahadah. Mari kita tandai dengan bermujahadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita dan khususnya bangsa Indonesia secara luas dan umumnya umat masyarakat jami'al alamin berbondong-bondong menjadi manusia-manusia yang bahagia, mendapatkan ridho dari Allah di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi. Faqad zalamtu abada wa rabbi. Faqad zalamtu abada wa rabbi. Wa laysa li ya sayyidi siwaka. Fa in tartaktu shakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini fi idznillah anzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu dan berusaha untuk sadar bahwa peristiwa pertempuran di 10 November
Inggris merebut kemerdekaan Indonesia di Surabaya, bisa tetap kita rebut kembali kemerdekaan ini, salah satunya yaitu dengan kekuatan berdoa, bersungguh-sungguh meyakini ada kekuatan di atas yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan berdoa. Di sebelah, maaf, ada tokoh, beliau adalah murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau As-Sayyid Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, orang tua atau Syekhul Walid dari sebelah sini. Beliau As-Sayyid Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, penyusun sholawat Bakhidiyah, yang salah satu bimbingannya pada malam ini kita bersama-sama mengajak untuk dirinya, keluarganya, umat dan masyarakat bangsa dan negaranya tanpa pandang bulu bermohon bersatu padu, bersimpuh di hadapan Allah, merasa banyak dosanya, merasa banyak salahnya, merasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah dibimbingkan dan disiarkan oleh beliau Kiai Haji 163. Lama ya Pak Bu? Lama, tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk bangsa dan negara, untuk umat masyarakat jami'al alamin. Kembali, pertempuran agung yang menewaskan jiwa para pahlawan ini bisa kita tangkis sehingga kemerdekaan Republik Indonesia kita rebut kembali, ditopang oleh kekuatan doa. Doanya begitu aneh, tapi biar ini sejarah, biar dikenal oleh masyarakat. Doanya itu Allahumma salimna minal bom wal bunduk wal bedil wal mertil wa udada hayatina. Doa yang seperti itu atas dasar keyakinan beliau Hadratul Mukarram As-Sayyid Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, Allah mengabulkan doanya, dan saat ini kita bersama-sama merasakan nikmatnya kemerdekaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hadiahkan Fatihah kepada beliau sebagai rasa terima kasih kepada beliau. Suratul ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar anugerah yang Allah limpahkan di negeri ini yang kita cintai. Beliau Mbah Yai Mu'allim Sholawat Bakhidiyah juga mendidik, membimbing kita untuk senantiasa mendukkan kepada negeri yang kita cintai. Di dalam lembaran yang telah dibagikan oleh teman-teman panitia, di situ tertulis untian doa, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah, ya Allah. Ya Allah, limpahkan barokahmu di dalam segala makhluk yang engkau ciptakan, dan negeriku ini, negeri Indonesia. Mu'allif Sholawat Bakhidiyah yang pada intinya ini adalah mengenalkan dawuh tokoh NU Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta negara, cinta ini harus ada buktinya. Berapa kali kita mendoakan kepada yang kita cintai. Bangsa Indonesia ini harus kita doakan, pejabat-pejabatnya harus kita doakan, semuanya harus kita doakan, karena doa
pada prinsipnya adalah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia yang dianugerahkan di bumi kita Indonesia yang kita cintai begitu banyak. Kalau saya ambil mengutip hadis qudsi yang didawuhkan oleh Nabi Daud alaihi salam, beliau bertanya kepada Tuhannya, ya Rob, nikmat yang kecil itu nikmat apa? Nikmat yang kecil itu apa, wahai Tuhan? Apa uang 1000? Atau mobil? Atau rumah? Atau kemerdekaan? Nikmat yang kecil ini adalah berupa Allah menganugerahkan kita bisa bernafas. Bisa bernafas ini menurut pandangan Allah adalah nikmat yang kecil. Toh ketika bapak-bapak pejabat, bapak-bapak dari DPP tidak mungkin bisa hadir di majelis ini kalau Allah mengambil nafasnya. Iya Pak, ya. Iya Pak, iya Pak Bu. Kalau Allah berapa kali dalam satu hari satu malam? Mungkin pada saat COVID kita nafasnya kempis, sudah berapa banyak negara mengeluarkan anggaran demi menyelamatkan rakyatnya dari kasus COVID ini. Kita bernafas dalam satu hari satu malam bisa sampai 17.000 sampai 30.000, bahkan dalam keadaan tertentu bisa bernafas 50.000. Ada yang mengatakan 24.000 kali kita bernafas. Helaan nafas ini merupakan nikmat yang kecil menurut Allah, tapi besar sekali menurut manusia yang dhaif. Kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang tidak berbuat apa-apa, tidak mampu berkutik kalau napasnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu memohon agar nikmat bernapas ini menjadi nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita syukuri. Maka dari itu nikmat bernapas ini wajib kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat dengan alhamdulillah, berarti baca alhamdulillahnya ya 24.000 dalam satu hari satu malam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau panjenengan boten kau bermasak, Bu. Kalau batasan bersyukur itu dengan ucapan saja. Lebih dari itu, nikmat bisa bernafas ini harus kita gunakan untuk mengabdi, untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Helaan nafas ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang 1 tahun, bukan yang 1 bulan, bukan yang 1 hari, bukan yang 1 jam, 1 detik pun mana buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bukan yang lain, atau untuk yang lain. Kalau untuk yang lain ini bahaya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tidak mampu mempertanggungjawabkan itu 1 detik pun, dan otomatis kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun 1 detik itu. Maka dari itu Wahidiyah membimbingkan, mengarahkan terus tanpa henti-hentinya, tidak pernah merasa capek. Para bapak-bapak yang duduk di pengurus tidak pernah capek untuk membimbing para pengamal, untuk membimbing dan mengajak umat masyarakat agar helaan nafas detik-detik terus bernilaikan
ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan penerapan ilmu wahidiyah, yaitu lillah. Lillah itu gerak-gerik manusia lahir maupun batin yang tidak bertentangan dengan agama, yang tidak bertentangan dengan hukum negara, yang tidak merugikan, supaya sebisa mungkin diniati mengikuti perintah Allah, disingkat lillah. Lillah ini penjabaran dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang sudah mengamalkan wahidiyah sudah seharusnya mengajak kepada saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, umat dan masyarakat lebih luas agar bisa menjiwai la ilaha illallah dalam gerak-geriknya, bekerja, ke kantor, sekolah, dan macam-macam, asal bukan perbuatan yang melanggar, bukan perbuatan yang merugikan. Sebisa mungkin di hati ada sentuhan rasa saya melaksanakan perintah Allah. Ketika bapak ibu makan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nafas ini di samping harus kita gunakan untuk sesuatu hal yang menuju kepada pengabdian kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, kita baca Quran bernafas ya Pak Bu ya, bernafas, saya baca Quran melaksanakan perintah Allah. Makan juga seperti itu, minum juga seperti itu, semuanya asal tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum negara. Bapak-bapak hadir ke sini mestinya ya bukan karena rikuh sama bapak-bapak wilayah lah diundang, bukan itu. Saya yakin bapak-bapak itu niatnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling puncak demi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ketika orang itu sudah menjadi Abdullah, hamba Allah. Hadirin hadirat yang kami hormati, nafas ini juga harus kita sadari Pak Bu, sadari dan kita rasakan. Tidak hanya kita bernafas enaknya ya bisa bernafas, Masya Allah. Lebih dari itu, mari kita sadari, kita rasakan dengan pandangan basiroh mata hati kita bahwa nafas itu ada yang menggerakkan. Nafas ini tidak digerakkan oleh anggota tubuh kita. Ya mohon maaf, tubuh kita bergerak seperti ini. Mohon maaf kalau tidak ada ototnya, apa mungkin tangan kita bisa bergerak? Ada ototnya tapi tidak ada darahnya, mungkin nggak tangan kita bisa bergerak? Mulut kita bisa berbunyi Allahumma ya wahidu ya ahad? Tidak mungkin. Otot menggerakkan, memompa jantung kita. Pertanyaannya, yang memompa jantung siapa kalau bukan Sang Khalik, satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya mestinya umat Islam yang imannya kuat, yang kokoh, ketika bernafas menyadari bahwa nafas ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar bahwa nafas ini udu gerak dewek, bukan gerak dengan sendirinya, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah wahidiyah disebut billah, la haula wa la quwwata illa billah.
La haula wala quwata illa billah, ini penerapan dari kalimat thayyibah la ilaha illallah yang berartikan la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud di jagat ini, tidak ada yang wujud di majlis ini, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Termasuk kita ini tidak wujud. Di dalam wujud ada hidup. Termasuk kita ini tidak hidup karena yang maha hidup adalah Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum adalah milik Allah. Selain Allah tidak boleh bersifat Al-Hayyu, bersifat hidup. Di dalam hidup bisa bernafas, bisa bergerak, bisa hadir di majelis ini. Itu semuanya harus disadari dengan pandangan mata hati, dengan kesadaran makrifat billah, dengan didukung dengan banyak mujahadah sholawat wahidiyah. Ini bisa merasakan seperti itu. Inilah puncaknya keimanan, puncaknya kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud orang ini ketika setiap detiknya ini bisa billah. Itulah yang disebut orang yang sudah sampai makom muraqabah, makom sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lebih dari itu ulama sepakat sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kifayatul Atqiya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dawuh bahwa tidak ada yang mampu mengobati penyakit-penyakit hati seperti drengki, adu domba, takabur, penyakit-penyakit yang merajalela di dalam hati ini, permusuhan, tidak suka negaranya maju. Yang bisa mengobati adalah obat tauhid billah, sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengeterapan billah, ajaran wahidiyah ini sudah seharusnya kita sebagai pengamal wahidiyah harus menyampaikan kepada masyarakat umum. Mudah-mudahan dengan kuliah yang sangat singkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman-kepahaman tentang ilmu sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya, dan mohon untuk diluruskan bapak-bapak dari pusat, itu adalah kesalahan karena kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hadir di sini dari Ciamis ingin menyambung silaturahmi dengan rekan-rekan pengurus dan pengamal sholawat wahidiyah di Jawa Tengah. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengantarkan kita semuanya bersama-sama sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan beliau muallif sholawat wahidiyah As-Sayyid Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul qawli wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atu wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.